Halo, selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Multi Talenta Tutorial. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial untuk Anda mengenai aplikasi PowerPoint atau aplikasi yang digunakan untuk membuat slide presentasi. Nanti tutorial PowerPoint ini akan saya buat menjadi beberapa bagian atau beberapa part agar nanti teman-teman lebih mudah untuk mempelajarinya. Oke, sebelum lanjut ke video tutorialnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video tutorial yang saya berikan ini. Barangkali nanti setelah menonton video tutorial, teman-teman memperoleh manfaat atau ilmu baru, jangan lupa untuk tinggalkan jejak berupa like, komen, share, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya agar nanti ketika saya update video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Oke, lanjut ke video tutorialnya. Di video tutorial bagian pertama ini akan membahas 4 materi, yaitu pengenalan, penggunaan text box, membuat tabel, dan membuat grafik. Oke, langsung saja ke pengenalannya. Tampilan Microsoft PowerPoint seperti ini ya. Di sini saya menggunakan PowerPoint versi 2013. Tampilannya di bagian atas sini ada file, home, insert, ini namanya adalah menu ya. Kemudian di bagian bawah sini ini namanya adalah toolbar. Kemudian lembar kerjanya seperti ini ya. Lembar kerjanya ini namanya slide ya. Namanya slide. Kemudian di dalam slide ini ada dua kotak, ini sama yang bawah ini ya, yang ada tulisan click add to title-nya ini. Ini adalah namanya frame. Ini adalah frame 1, yang bawah adalah frame yang kedua. Jadi nanti untuk nulis konten atau membuat teksnya itu di dalam frame. Kita tidak bisa ngetik di slide-nya langsung ya. Oke, langsung saja. Misalnya saya bikin untuk frame 1, saya tulis dengan sepeda motor. Kemudian di frame yang kedua ditulis misalnya oleh nama saya ya. Kemudian ini kan baru jadi satu slide atau satu layar ya. Ketika presentasi itu kan ada beberapa slide atau beberapa tampilan layar. Untuk menambah slide yang kedua atau slide yang berikutnya, itu ke menu home, pilih new slide. Oke, seperti ini ya. Tampilannya seperti ini, di atas ada titelnya, di bawah adalah untuk kontennya. Dan misalnya di slide yang kedua ini saya tidak menggunakan frame kedua. Jadi frame kedua saya hapus ya dengan cara klik di framenya ini, kemudian di delete. Nah, seperti itu. Kemudian untuk frame satunya saya tulis untuk judulnya misalnya pengerjaan sepeda motor. Nah, kemudian untuk nulisnya bagaimana di sini? Karena di sini tidak ada frame-nya karena tadi dihapus ya. Nah, itu bisa menggunakan text box lewatnya insert text box ya. Klik ya. Tinggal klik drag di sini ya. Bikin kotak seperti ini kemudian baru nulis di sini misalnya. Sepeda motor adalah kendaraan roda 2 yang mesin untuk menjalankannya. Guna sepeda motor.
Oke, ya anggap aja ini seperti ini ya untuk kontennya. Kemudian dengan text box kita bisa membuat tulisan yang lain di sini. Tinggal ke insert text box ya. Ini klik drag seperti ini ya. Oke, kemudian di sini misalnya ya. Oke, ini kan menjadi dua ya karena ada dua text box seperti itu. Kemudian lanjut ya. Selanjutnya nambah slide yang ketiga, tinggal ke home, pilih new slide. Atau teman-teman bisa juga dengan cara tekan Ctrl plus M. Nah, muncul slide yang ketiga. Di slide yang ketiga, saya akan memberikan contoh itu untuk membuat tabel ya. Untuk membuat tabel sama kayak di Microsoft Word ya urutan-urutannya. Jadi di sini ada dua frame, ada frame 1, frame 2. Untuk frame satunya saya kasih judul misalnya data di kemudian untuk membuat tabel, klik dulu di frame 2 ya. Lalu ke menu insert, pilih tabel ya. Atau boleh juga klik yang gambar tabel yang ada di sini ya. Itu ada insert tabel. Nah, saya pilih lewat insert tabel, kemudian insert tabel. Nah, di sini ada number of column itu adalah jumlah kolom, number of row adalah jumlah baris. Misalnya saya membuat tabel untuk kolomnya terdiri dari nomor, kemudian kota, kemudian jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu ada dua ya, ada laki-laki dan perempuan, berarti membutuhkan ada 4 kolom ya, 4 kolom. Kemudian jumlah barisnya, misalnya saya akan memasukkan 3 kota, berarti butuh nanti ada 5 baris ya. Kemudian di OK seperti ini ya. Nah, untuk nomor ini kan di sini ya, nomor di bagian kolom pertama kasih nomor ya. Kemudian untuk kolom yang berikutnya saya kasih kota ya. Kemudian yang berikutnya dikasih jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya nanti ada laki-laki ya. Kemudian perempuan. Nah, kemudian untuk jenis kelamin ini kan kalau seperti ini kan kurang bagus ya. Jadi digabungin dengan kolom yang samping, tinggal di blok seperti ini ya. Kemudian di klik kanan, pilih merge cell. Ya, gitu ya. Nah, kemudian yang kota otomatis harus digabungin sama yang bawah ya, tinggal di blok seperti ini. Klik kanan, merge cell, atau bisa juga lewat menu layout, pilih merge cell ya. Nah, untuk yang nomor juga sama. Merge cell ya. Kemudian untuk nomor saya sebutin untuk kolomnya ya, karena nggak perlu lebar-lebar. Kemudian untuk judul kolomnya ini dibikin tengah ya, dengan cara di blok seperti ini ya. Ke menu layout ini disanterin semua. Jadi yang atas ini untuk rata kanan kirinya, yang bawah ini untuk rata atas bawahnya ya. Kanan kiri, kemudian rata atas bawahnya. Kalau misalnya hanya menggunakan yang di home ya, kalau di home itu cuma kanan kiri saja, jadi ini masih gantung ya. Biar pas di tengah-tengah, ke menu layout, yang ini ditengahkan lagi, yang center bawah ini ya, center vertikal namanya. Seperti itu. Kemudian nomornya di sini saya tulis ada 1, 2, 3. Misalnya kotanya ada Purwokerto. Kemudian laki-laki penggunanya misalnya ada 20.000 ya. Kemudian perempuannya ada 15.000. Ini contoh data aja ya. Jadi ini datanya ngarang. Kemudian berikutnya ada Tegal ya. Dan
laki-laki misalnya ada 18.000, kemudian perempuannya misalnya ada 15.500. Kemudian berikutnya ada Cilacap, laki-lakinya ada 22.000, kemudian yang perempuan misalnya ada 10.000. Nah, ini contoh saja ya. Untuk nomor 1, 2, 3 ini biar rapi di blok, dibikin rata tengah di layout yang center nih ya. Kemudian untuk jumlah angkanya ini di blok juga dibuat rata tengah biar lebih rapi seperti ini ya. Ini cara membuat tabel di Microsoft PowerPoint, jadi mirip dengan di Microsoft Word. Oke, selanjutnya yaitu membuat grafik pada PowerPoint. Nambah slide terlebih dahulu ya. Ctrl plus M. Oke, untuk membuat grafik, kalau di Excel kan harus ngetik datanya terlebih dahulu. Kalau di PowerPoint, kita harus milih model grafiknya terlebih dahulu, baru memasukkan datanya. Nah, frame 1 ini sudah tidak dipakai, saya hapus saja. Diklik, di delete ya. Klik di garisnya gitu ya, delete. Kemudian untuk grafiknya di frame yang kedua diklik, lewat menu insert, pilih chart. Nah, ini ada modelnya mau yang kayak apa ya, line, bar kayak gitu. Misalnya saya pilih yang kolom. Nah, saya pilih yang 3 dimensi buat ini, lalu di oke. Setelah itu nanti muncul Excel ya ini. Nah, nanti data yang ada di sini akan tampil di bawah sini atau di grafiknya. Sebagai contoh, saya masukkan data untuk seriesnya, saya diganti dengan 2018, sampingnya 2019, sampingnya 2020 ya. Kemudian kategorinya misalnya saya buat ada Tegal, Brebes, Purwokerto, kemudian Purbalingga. Terus untuk angkanya ini contoh saja ya, ada 20, kemudian di sini ada 30, kemudian di sini ada 50, kemudian di sini ada 15, di sini ada 25, di sini ada 40. Dan untuk Purwokerto 2018 misalnya ada 20, kemudian 2019 ada 22, kemudian 2020 ada 25. Kemudian Purbalingga misalnya ada 30, kemudian 2019 ada 35, kemudian 2020 ada 45 misalnya ya, seperti ini. Lalu kalau sudah jadi ya, tinggal di close saja untuk yang Excel ini. Nah, sehingga tersisa grafiknya saja. Kemudian kalau misalnya ada perubahan data ya, tinggal diklik kanan di grafiknya sini, pilih edit data. Nah, nanti muncul tampilan Excel lagi ya, tinggal diganti saja di sini, atau kalau mau ditambahin tinggal ditambahin gitu ya. Kalau sudah diatur atau sudah diedit, tinggal di close lagi. Itu. Kemudian tinggal diberi judul ya. Judul, kemudian sama biasanya ada tulisan di samping sini, samping kiri sini ya, dan di bawahnya. Untuk membuat tulisan yang di samping kiri sama yang bawah itu sangat mudah, tinggal ke menu desain, pilih quick layout ya. Nah, misalnya saya gunakan yang layout nomor 9 nih, ada judulnya, ada tulisan yang samping sama tulisan yang bawah ya. Seperti ini saya tulis di judulnya sini, misalnya kita pembelian sepeda motor.
provinsi ya, provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk eksistensinya di sini misalnya dalam ribu ya, ribuan. Jadi nanti 10.000, 15.000, 25.000 kayak gitu ya. Kemudian di sini diganti dengan nama kota. Seperti ini ya. Oke, kemudian di samping sini sebelah kanan di close saja ya, tidak apa-apa. Nah, ini baru membuat 4 slide ya. Silakan teman-teman praktekkan ya keempat slide ini ya. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, silahkan teman-teman langsung tanyakan saja di kolom komentar. Saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe channel Multi Talenta Tutorial, silahkan subscribe terlebih dahulu agar nanti ketika saya update video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Terima kasih, sampai jumpa di video tutorial berikutnya.